Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa syukra. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli dunya wal ukhra. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil dzikra. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Alhamdulillah, setelah puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat beserta salam juga telah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keberkahan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Pemirsa sahabat TV Zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia selalu mengharapkan kebaikan. Baik kebaikan rumah tangga, kebaikan masyarakat, atau kebaikan negerinya. Tapi belum tentu semua kebaikan itu mengantar kepada keberkahan. Rumah banyak, rumah mewah, itu baik, tapi belum tentu berkah. Masyarakat kita penduduknya mapan semua, pekerjaannya bagus semua, tapi belum tentu itu mendapat keberkahan. Begitupun dengan negeri ini. Negeri ini melimpah berbagai macam kekayaan alamnya, hutannya, lautnya, udaranya. Bahkan sampai ada satu pepatah dari orang Arab mengatakan, saking suburnya negeri Indonesia, orang Arab mengatakan Indonesia Indonesia qit'atun minal jannah. Indonesia merupakan bagian daripada surga. Pemirsa sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan kebaikan, tapi belum tentu semua itu berkah. Maka yang kita harapkan adalah kita meminta kepada Allah suatu yang baik dan yang membawa keberkahan. Keberkahan adalah ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa. Yaitu tema negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sahabat Zakat TV yang berbahagia. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menetapkan keberkahan kepada suatu negeri. Yang pertama, Allah tetapkan keberkahan ini kepada negeri Syam. Allah berfirman, faqala ta'ala, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Telah kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dari kejaran Raja Babil Namrud ke sebuah negeri yang telah kami berkahi di dalamnya. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri yang diberkahi ini adalah negeri Syam. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah memberkahi negeri Syam? Jawabannya, karena Allah banyak mengutus para nabi dan banyak mengutus para rasulnya ke negeri Syam. Jadi keberkahannya Allah berikan ke negeri Syam dengan sebab Allah mengutus utusannya ke negeri tersebut yang menjadikan negeri tersebut penuh dengan keberkahan. Yang kedua, keberkahan Mekah dan Madinah. Keberkahan Mekah telah jelas juga dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, faqala ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang paling pertama kali dibangun, yang dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah adalah kota Mekah, adalah negeri Mekah, mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Pemirsa sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana Allah telah menetapkan keberkahan tempat, keberkahan negeri. Pertama ke negeri Syam, yang kedua keberkahan
negeri Mekah Al-Mukarramah. Nah, karena itu di dalam satu hadisnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tashuddur rihal illa ila thalathi masajid. Janganlah kau bepergian kecuali pergi ke 3 masjid. Yang pertama masjid hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ketiga tempat ini keberkahannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nas Al-Qur'anul Karim. Keberkahan kota Mekah kita lihat sampai saat ini. Bagaimana orang-orang dari umat Islam banyak mengunjungi berziarah ke Mekah Al-Mukarramah. Ini berkat keberkahan yang Allah berikan. Kota Mekah adalah negeri yang paling tua, negeri yang paling kuno di muka bumi ini. Sedangkan Masjidil Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bangsa Indonesia tidak pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Juga tidak pernah disebutkan di dalam sunnah ataupun hadis. Apakah negeri Indonesia yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ingin tahu jawabannya? Marilah kita simak setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa sahabat Zakat TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah menanyakan, bangsa Indonesia ini belum disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan tidak pernah memang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Apakah negeri ini juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa, keberkahan itu turun karena sebab. Tidak mungkin Allah akan memberkahi suatu negeri tanpa sebab musabab. Pertama tadi Allah memberkahi negeri Syam, kota Mekah dan kota Palestina yang ada Masjidil Aqsa di dalamnya. Itu karena Allah banyak mengutus para nabi. Nah, di Indonesia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab penduduknya, hidupnya diikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan suatu penduduk negeri, bahkan kalau kita membuka tafsiran yang lain, qura ini jamak dari qaryah. Qaryah yang artinya kampung. Kalau sekarang kita bisa mengatakan tingkat RT deh. Kalau penduduk tingkat RT sudah beriman, bertakwa kepada Allah, maka apa yang Allah akan berikan? La fatahna alaihim barokat. Maka pasti Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan. Minas sama'i wal ard. Keberkahan yang datangnya dari langit maupun keberkahan yang datangnya dari bumi. Pemirsa yang berbahagia, jadi keberkahan itu turunnya karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menerapkan keimanan dan ketakwaan di setiap sektor kehidupan kita, pasti yakin Allah akan memberkahi kehidupan kita. Rumah tangga kita dibina dengan keimanan dan ketakwaan, pasti Allah akan berkahi rumah tangga kita. Anak-anak kita Allah akan berkahi.
Orang tua kita Allah akan berkahi. Istri suami kita Allah akan berkahi. Manakala membina rumah tangga dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga kalau kita menerapkan iman dan takwa di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah masyarakat kita. Menghindari berbagai macam larangan Allah. Tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian selalu menjaga keamanan, ketertiban, kejujuran, keadilan. Maka Allah akan limpahkan keberkahan bagi masyarakat kita. Begitu juga dengan negeri Indonesia. Kalau penduduknya dari Sabang sampai Merauke beriman bertakwa kepada Allah, menjalankan segala macam perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan Allah, maka yakinlah Allah akan memberkahi kepada negara Republik Indonesia. Allah akan berkahi politiknya, Allah akan berkahi ekonominya, Allah akan berkahi semuanya. Manakala penduduk negara Republik Indonesia beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu bagaikan cahaya. Sedangkan dunia yang kita hidup saat ini bagaikan kegelapan. Cahaya tentunya akan menerangi segala macam kegelapan. Kegelapan apapun dari sudut manapun akan ditempuh dengan cahaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika dibina dengan iman takwa kepada Allah, maka segala macam sudut kegelapan akan diterangi dengan iman yang akan membawa keberkahan kepada kita. Mari kita lanjutkan ayat selanjutnya. Walakin kadzabu, tapi sayang 1000 sayang. Sayang 1.000.000 sayang. Ternyata penduduk negerinya tidak beriman bertakwa kepada Allah. Penduduk kampungnya, penduduk RT tersebutnya tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Hidupnya tidak diikat dengan keimanan. Maka apa yang Allah akan turunkan? Allah mengatakan, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka kami akan ambil mereka, akan beri pelajaran kepada mereka, kami akan siksa mereka, kami akan berikan musibah kepada mereka bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi kesimpulannya, pemirsa Sahabat TV, manakala kita beriman bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berkahi kita. Terlebih sekarang kita di bulan suci Ramadan, di mana Allah melipat gandakan pahala. Sangat mudah bagi setiap muslim untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan listighfarid dzunub, bulan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan lisatril uyub, untuk menutup aib-aib kita. Jadi di bulan Rajab kita sudah bersih-bersih, istilahnya kita sudah mandi. Kemudian masuk bulan Sya'ban kita memakai pakaian-pakaian yang wangi, pakaian-pakaian yang bagus, kita dandan dengan rapi, dan masuk bulan suci Ramadan adalah momentum kita untuk senantiasa litanwiril qulub, untuk menerangi hati kita dengan keimanan. Karena itu jangan sia-siakan. Sekecil apapun perbuatan kita, itulah bagian daripada keimanan. Yang penting itu kebaikan. Kita kembali kepada tema kita yang awal. Jadi Allah akan memberkahi suatu negeri, negeri yang penduduknya beriman bertakwa kepada Allah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemimpin. Oh, kenapa ini banjir? Kenapa musibah di mana-mana? Kenapa ada berbagai macam bencana? Gak bisa kita menyalahkan pemimpin, tapi kita kembali introspeksi diri kita kepada diri kita sendiri. Karena yang membawa keberkahan bagi suatu negeri adalah diri kita, bukan pemimpin. Karena itu yang disebut dengan iman bukan hanya dengan ucapan. Kalau orang mengucapkan saya beriman gampang, semua orang bisa mengatakan saya beriman. Tapi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi.
ia senantiasa meyakini dengan hati. Kemudian wa iqraru bil lisan, baru mengucapkan dengan lisannya. Dan yang paling penting adalah kita senantiasa al-amal bil jawarih, al-amal bil arkan, mengerjakan keimanan ini, mengaplikasikan keimanan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya jangan aneh, kenapa saat kita melaksanakan sholat setiap hari, tapi kita masih bermaksiat kepada Allah. Kita selalu berzikir setiap hari, tapi kita selalu bermaksiat kepada Allah. Ini dikarenakan kita tidak sama sekali mengaplikasikan iman untuk dibawa di tengah-tengah keseharian kita. Maka takutlah dengan azab Allah Subhanahu wa taala kepada suatu negeri yang tidak diikat dengan keimanan. Karena bukan berkah yang Allah akan turunkan, melainkan azab, musibah, serta malapetaka yang Allah akan turunkan kepada kita. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kalau Allah memberikan kepada negeri ini limpahan-limpahan kebaikan, limpahan-limpahan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tinggal kita dapat mensyukuri bagaimana kita bisa membawa negeri ini penuh dengan keimanan. Karena orang yang beriman itu mengantarkan menjadi orang yang benar. Kita tidak butuh orang yang hanya pintar. Orang pintar ya memang karena dia orang berilmu. Tapi orang benar ini yang sangat kita butuhkan. Orang benar lahir dari orang yang beriman. Berilmu melahirkan orang yang berakal, yang pintar. Kemudian beriman melahirkan orang yang benar. Berapa banyak saat ini orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Dia pintar, jadi seorang pejabat, memimpin suatu negara, memimpin suatu masyarakat. Tapi di tengah-tengah kehidupannya, dia menyalahgunakan uang rakyat. Dia mengambil uang rakyat tidak pada tempatnya, menzalimi rakyat pada tempatnya. Nah, bagaimana kita akan mengetahui apa yang Allah berikan kepada suatu penduduk yang tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah? Kita akan nantikan jawabannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Kita jumpa lagi sahabat Zakat TV, masih di dalam acara yang sama. Tadi kita sudah membahas Allah akan menurunkan keberkahan kepada suatu negeri yang penduduknya beriman bertakwa kepada Allah. Sekarang kita akan membahas apa yang Allah akan turunkan kepada suatu negeri yang penduduknya tidak beriman bertakwa kepada Allah. Kalau kita menyimak ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan memberikan siksa yang sangat pedih, baik siksa berupa bencana, baik siksa berupa musibah yang akan ditimpakan kepada negeri tersebut. Ini dikarenakan penduduknya tidak beriman bertakwa kepada Allah. Jadi manakala di suatu negeri kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana, perdukunan di mana-mana, terlebih lagi di Indonesia banyak aliran-aliran sesat, bahkan banyak orang yang mengaku nabi. Ada yang menarik. Di suatu daerah di Indonesia ada tukang mie ayam bernama Edi. Dia ngaku nabi, disebut Nabi Edi. Apa kita pernah mendengar pemirsa, seorang nabi
yang bernama Edi. Kalau kita punya nabi namanya baik-baik, namanya bagus-bagus, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Edi. Saking banyaknya nabi-nabi palsu di Indonesia, sampai-sampai orang Mesir mengatakan Indonesia Jaziratul Anbiya, Indonesia pulaunya para nabi. Jadi kalau bangsa Indonesia tidak didasari dengan keimanan, tidak didasari dengan ketakwaan, maksiat di mana-mana, korupsi merajalela, maka yang lahir adalah maka yang akan ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, bukan berkah yang Allah berikan kepada kita. Dan hati-hati, Allah berfirman di ayat lain, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu, jagalah, peliharalah, takutlah fitnatan, kepada suatu fitnah, kepada suatu musibah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang mana musibah ini datang, musibah tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Artinya orang yang baik pun akan ikut digulung oleh bencana karena tidak didasari dengan iman dan takwa kepada Allah. Kita bisa melihat di negara Republik Indonesia pernah terjadi musibah yang maha dahsyat, tsunami di Aceh. Apakah tsunami di Aceh hanya menimpa orang-orang yang zalim saja? Tidak. Berapa banyak ribuan santri, ribuan kiai, ribuan bayi sekalipun yang tidak memiliki dosa ikut digulung oleh bencana. Artinya, jikalau bencana yang Allah telah turunkan datang, maka bencana tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Kalau bencana sudah datang, bencana nggak akan pandang bulu. Karena itu marilah sama-sama kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Agar senantiasa Allah memberkahi negara yang kita cintai ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kita bermaksiat kepada Allah, mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Allah akan marah kepada kita. Kalau Allah sudah marah, kalau Allah sudah murka, bencana pasti datang. Kalau bencana sudah datang, bencana tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Mau kiai, mau bandar judi, mau ahli maksiat, mau tukang sholat, akan ikut diguling oleh Allah Subhanahu wa taala manakala penduduk negeri tersebut tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa. Innallaha la yamsurud daulatal zalimata walau kanat muslimah. Wa innallaha yamsurud daulatal adilata walau kanat kafirah. Allah akan menolong suatu negeri yang di dalamnya diterapkan keadilan. Pemirsa, orang bisa berlaku adil ini karena keimanan. Orang yang tidak memiliki rasa iman, tidak mungkin dia akan berbuat adil. Nah, Allah akan menolong suatu negeri yang diberlakukan di dalamnya keadilan, walaupun negeri tersebut adalah negeri kafir. Tapi kebalikannya, Allah tidak akan menolong suatu negeri, suatu bangsa yang di dalamnya penuh dengan kezaliman, walaupun negeri tersebut adalah negeri muslim. Jadi kita harus senantiasa meminta kepada Allah dan mengkoreksi diri kita agar senantiasa memberkahi di dalam diri kita, kehidupan kita, bermasyarakat kita dan semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang muttaqin, tentunya dengan dorongan yang kuat. Maka yang terakhir, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menguatkan iman kita. Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa lurus hidup di dunia dan hidup di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berilah kepada negeri Republik Indonesia ini keberkahan yang melimpah. Allah telah memberikan kepada kami
berbagai macam keberkahan-keberkahan. Tuntunlah kami untuk meraih keberkahan itu. Meraih keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan kita hanya bisa menyaksikan keberkahan tersebut dan orang lain yang bisa merasakan keberkahan tersebut. Mudah-mudahan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bisa senantiasa mengaplikasikan nilai-nilai keimanan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di setiap sektor kehidupan kita, mulai dari rumah tangga kita sampai bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.